بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitur Rahman yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di momen yang berbahagia ini insya Allah bahagia juga, karena kami berhusnudzon bahwasanya orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sholat, lebih-lebih melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ditanamkan di dalam diri mereka semua itu adalah orang-orang yang penuh dengan ketenangan, orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan. Karena inti dari kebahagiaan itu didapat ketika seorang hamba mampu dan bisa merasa dekat terhadap penciptanya. Nah, dalam hal ini kita semua adalah seorang hamba yang berusaha untuk selalu dekat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam konteks ini kita semua adalah orang-orang yang bahagia. Amin ya. Amin. Nek amin kok koyoke belum bahagia berarti, Pak. Seharusnya kalau sudah bahagia ini kok mengucapkan apa? Alhamdulillah. Amin itu berarti apa? Berarti masih masih berusaha bahagia. Ternyata masih berusaha bahagia dan mengharapkan kebahagiaan. Tapi kalau jenengan atau kita mengucapkan alhamdulillah berarti sudah bahagia. Tapi kalau masih derajatnya amin berarti berusaha untuk bahagia. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaan antara orang yang bahagia dan berusaha bahagia. Tetapi bagaimanapun itu Bapak Ibu, semasa ketika kita masih hidup dan mampu untuk menjalankan ibadah-ibadah ini ya, itu adalah termasuk tanda-tanda orang yang bahagia. Ya, minimal kebahagiaannya adalah ketika mampu melaksanakan sholat. Alhamdulillah, ya, maka kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap kehidupan kita, setiap hari-hari kita, ya, di bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan-bulan selanjutnya atau bulan-bulan yang lalu, atau bahkan yang paling dekat adalah ketika kita sudah melaksanakan bulan Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, ya, di mana masih membekas, ya, ibadah qiyamul lail, ibadah tarawih, ibadah membaca Al-Quran, di mana ibadah-ibadah ini pertanyaannya adalah ibadah yang menjadi kenangan atau menjadi keistiqomahan, Bapak Ibu. Kira-kira kenangan atau keistiqomahan sampai detik ini, ya. Nah, keistiqomahan, ya. Insya Allah atau benar-benar ini, ya. Itu juga kita harus cross check kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mampu untuk menjalankan ibadah Ramadan kemarin itu, ya, rutinitasnya kita istiqomahkan untuk sampai hari ini, atau sebaliknya ternyata kita tidak istiqomah, ya. Taraf istiqomah itu kan
Taraf istiqomah itu apa Bapak Ibu? Dilakukan secara terus-menerus setiap harinya. Meskipun itu sedikit. Ya, meskipun itu sedikit. Kita baca Al-Quran, ya. Ibadah baca Al-Quran ketika Ramadan, kira-kira satu hari bisa 1 juz. Tetapi kalau hari ini hari-hari biasa sudah sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan rutinitas yang lainnya, akhirnya apa? Mungkin ya, kebanyakan dari kita atau sebagian dari kita akhirnya baca Al-Qur'annya itu terkurangi. Ya, meskipun terkurangi, ya tetap istiqomah baca Al-Qur'an 1 halaman, 2 halaman. 1 ayat, 2 ayat. Tapi 1 ayatnya itu setara, 1 ayatnya surat Al-Baqarah 282 ya ini. Di mana 1 ayatnya itu 1 halaman. Nah, tetapi Bapak Ibu, ya, ketika kita mampu untuk istiqomah, maka sebenarnya kita itu adalah hamba yang luar biasa. Ya. Karena sedikit sekali orang-orang yang mampu ibadah sempurna seperti ibadahnya bulan Ramadan. Kita tanya kepada diri kita, kemarin sholat tarawih atau qiyamul lail, ya, minimal 8 rakaat, terus witirnya 3 rakaat minimal. Ya, ada yang mungkin nambah beberapa rakaat karena apa itu sholat qiyamul lail itu tidak terbatas rakaat. Ada yang sampai 20, ada yang 32, ada yang 60 rakaat, ada. Ya, ada sholat yang qiyamul lail tarawihnya itu 60 rakaat tapi sendiri. Ya, jamaah apa sangat-sangat berat. Ya, itu orang-orang yang sudah tarafnya itu apa sufi ulama itu sholatnya itu sampai 60 rakaat ya mulainya dan banyak rakaatnya gitu. Sampai ketika dibawa ketika kita seperti ini kok bisa sampai istiqomah tahajudnya itu 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, itu luar biasa. Atau sedekahnya itu sama seperti sedekahnya Ramadan, itu luar biasa. Rasulullah sendiri saja dikatakan orang yang paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan orang yang paling dermawan. Berarti para Nabi Muhammad dan para sahabat itu memang mengkhususkan bulan Ramadan. Mengkhususkan bulan Ramadan dan ibadahnya juga lebih pol-polan ketika bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan masih melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, tetapi mungkin kuantitasnya tidak sebanyak bulan Ramadan. Itu yang mampu kita pahami dan mampu kita laksanakan. Alhamdulillah, itu sedikit flashback kita untuk bulan Ramadan ya. Di mana banyak sekali majelis-majelis ilmu yang didapatkan ya, di mana bisa kita dapatkan ketika kultum ya, ketika kajian Ramadan, ketika kajian setelah subuh ataupun kajian menjelang buka, banyak ilmu-ilmu yang didapatkan yang tidak didapatkan di luar Ramadan. Di mana di luar Ramadan ya seperti ini majelisnya ya, dan dengan majelis-majelis yang lainnya. Di mana di sesi yang insya Allah berkah ini ya kita akan membahas sedikit tentang faktor sukses ya, faktor-faktor sukses untuk mendidik sebuah generasi. Nah, faktor-faktor ini bisa mensukseskan seseorang dalam mendidik generasinya, baik mendidik anaknya, baik itu mendidik muridnya, mendidik siswanya, mendidik mungkin keturunannya. Nah, maka kita akan membahas pada pertemuan hari ini Bapak Ibu. Baik, kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berpasang-pasangan Bapak Ibu. Nggih
Nggih, nggih. Kenapa kok manusia itu diciptakan berpasang-pasangan? Padahal awal mula penciptaan manusia itu diciptakan dari Nabi Adam, di mana hanya satu manusia saja yang diciptakan oleh Allah, Nabi Adam. Tetapi ketika di surga ternyata, wah, Nabi Adam ini kesepian, ya. Dengan berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah, makan, minum, ya, terus kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ternyata Nabi Adam, yang namanya laki-laki itu ternyata tidak bisa menikmati kenikmatan yang sudah ada. Ya. Masih bapak-bapak sing senengani mancing, masa bedino mancing. Nah, atau yang senengani ngopi, masa setiap hari nanti ngopi terus. Pasti ada, no, Pak, ada jenuhnya, ya. Iya, bapak-bapak itu nek wis kadang mumet mbek bojone misalnya. Wes metu wae ngopi. Hari pertama ngopi enak. Nah, enak. Hari pertama enak. Hari kedua lumayan enak, ya. Hari ketiga enak. Hari keempat wis pusing. Nggih, pusing, waduh. Iki ya apa iki kok ngopi terus uripe. Nah, perlu apa? Perlu ada sesuatu yang harus disalurkan oleh laki-laki itu. Maka akhirnya diciptakan Ibunda Hawa, ya, Ibunda Hawa. Diciptakan Ibunda Hawa, akhirnya singkat cerita sampai di bumi, di muka bumi beranak pinak dan menjadi pemimpin khalifah di muka bumi ini. Nah, singkatnya seperti itu Bapak Ibu. Sampai saat ini pun kita adalah keturunannya Nabi Adam. Meskipun ada ilmuwan yang menyebutkan manusia itu adalah keturunannya kera. Ya, ini bagi orang-orang yang setuju silahkan. Tapi kalau saya mending saya adalah keturunannya Nabi Adam. Nah, nek kera kan sampai sekarang masih ada kera itu. Berarti nek wonten kera jenengan napa ketemu kera jenengan salim kudune nek percaya nggih. Oh iki Mbah Buyute panjenengan kera. Sungkem nggih. Seharusnya pas Riyadin kemarin itu jenengan sungkem ten hutan-hutan itu nggih. Kalau meyakini bahwasanya manusia itu keturunannya kera, tetapi kami sendiri nggih, itu meyakini bahwasanya kita semua itu adalah keturunan Nabi Adam. Gak tahu nanti keturunannya sampai siapa itu enggak ada hubungannya, karena seseorang itu dilihat pada dirinya sendiri bukan dari keturunannya. Maka para ulama itu kan mengatakan keistimewaan seseorang itu bukan dilihat dari nasabnya tetapi dilihat dari dirinya. Ketika kita mampu untuk membawakan diri kita menjadi orang yang baik, siapapun itu bapak kita, siapapun itu ibu kita, itu akan menjadi nilai yang luar biasa untuk diri kita. Nah, karena kami itu ketika di tempat kami itu kan tempatnya anak-anak yang dalam tanda kutip itu bermasalah, gitu. Anak-anak panti, anak-anak yang kadang keluarganya itu broken home, ya. Terus bapak ibunya cerai, kadang bapaknya gak jelas, ya. Dari lahir nggak ketemu bapaknya itu ada anak-anak seperti itu. Maka yang paling penting yang ditanamkan untuk anak-anak seperti itu adalah bagaimana anak itu mampu membawakan dirinya sebagai anak-anak yang spesial dan anak-anak yang terdidik. Kalau anak-anak yang punya orang tua yang jelas, ya, bapak ibunya ayam tentrem, itu biasanya anaknya ayam. Tetapi tidak sedikit pula meskipun anak bapak dan ibunya ayam, anaknya gak ayam juga ada. Maka kita harus melihat bagaimana para ulama menata, ya, menata kita semua itu, ya apa sih cara menjadi atau cara menjadi orang tua yang baik, bagaimana cara menjadi guru yang baik, bagaimana mendidik generasi yang baik. Maka yang pertama itu adalah dimulai dari keteladanan, Bapak Ibu. Pertama itu adalah poin pertama, teladan atau keteladanan.
Apa sih keteladanan itu? Uswatun hasanah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan diutus di muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Sampai-sampai ada ayat di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sungguh Rasulullah ini sebagai uswah hasanah, Bapak Ibu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Apa itu uswah hasanah, Bapak Ibu? Percontohan yang baik, teladan yang baik. Banyak loh guru-guru, ya. Kalau sekarang ya mungkin di media sosial dan sebagainya, atau orang tua yang hanya bisa ngomong, yang hanya bisa nyuruh, tapi tidak mampu memberikan contoh yang baik. Nah, guru misalkan jangan ngerokok, tiba-tiba di ruangan guru ngerokok, ngerokok bulbul gitu. Atau ada guru-guru yang akhirnya jangan berzina, jangan pacaran sebagainya, tiba-tiba kepergok perselingkuhan. Itu adalah ranah yang sangat berat, di mana ulama sudah menegaskan hal yang paling berat dalam ajaran Islam itu adalah menyiapkan generasi, menyiapkan regenerasi orang-orang yang akan meneruskan seorang itu menyembah kepada Allah. Makanya tidak sedikit para nabi itu berdoanya, Bapak. Berdoanya adalah diberikan keturunan yang soleh. Nah, Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nah, itu kan doanya sangat-sangat mendalam, Pak. Yaitu supaya keturunannya itu menjadi orang-orang yang senang untuk sholat, nggak muluk-muluk. Nabi ini, Nabi itu nggak muluk-muluk mendoakan anaknya supaya menjadi pengusaha batu bara. Semoga menjadi artis, menjadi aktor, menjadi apa lagi Pak? Anggota DPR, nggak muluk-muluk. Nabi itu mendoakan anaknya menjadi presiden gitu, atau wakil presiden, atau membantu anaknya menjadi presiden. Itu doanya orang-orang seperti para nabi dan juga para sahabat itu tidak berlebihan. Sebenarnya itu adalah doa yang paling utama, mendoakan anak-anak itu supaya menjadi orang-orang yang solih. Itu Pak intinya. Kalau pekerjaannya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah takdirnya itu. Sudah rezeki itu sudah dituliskan. Rezeki itu sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Seorang ustadz misalkan, atau ustadz itu kalau dulu ya Pak ya, kalau kita melihat ustadz itu kan orangnya sederhana gitu ya. Orangnya itu bahkan mohon maaf, saya itu waktu kecil itu melihat ustadz kok kere-kere ya. Bahkan Mbak, kadang nggak punya sepeda motor, hanya sepeda ontel, ngajar pengajian gitu-gitu. Tetapi ada juga ustadz yang naiknya itu Alphard, gitu Mbak. Padahal ustadz naiknya Alphard, naiknya Hi-S, Pajero, wonten sing naik Vario, ya beda-beda. Meskipun sama-sama ustadz, ternyata rezekinya beda-beda. Atau yang tukang nasi goreng, Pak. Tukang nasi gorengnya sebanyak itu di jalan, ya beda-beda rezekinya. Meskipun sama-sama tukang nasi goreng, tumpaannya ada yang beda-beda, ada yang Pajero, pulang kampung tiba-tiba bawa Pajero, ya meskipun ada yang setingkat Astria dan sebagainya. Nah, itu beda-beda. Makanya para ulama, para nabi-nabi terdahulu itu mendoakan keturunannya itu adalah hal-hal yang pokok, yang dimana itu adalah pertaruhan antara pulang kampungnya ke neraka atau ke surga. Karena yang paling penting adalah pulang kampung. Kalau kita di dunia tumpahannya Alphard, Pajero,
Tapi kalau pulang kampungnya ke neraka, yo bahaya. Padahal pulang kampung ya akhirnya di apa Pak? Diantar dengan keranda. Nah, dan pulang kampung yang sesungguhnya adalah dua, antara ke surga ataupun ke neraka. Makanya di Al-Quran itu Pak, orang yang disuruh untuk memberikan teladan itu adalah orang-orang seperti kita ini, yang mempunyai anak, yang sudah mempunyai murid, yang sudah mempunyai cucu, di mana Allah memperingatkan kepada kita-kita ini yang biasanya ngasih nasihat itu, yaitu apa? Di surat As-Saff ayat 2 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu kok mengatakan sesuatu padahal kamu tidak melakukannya? Menyuruh orang untuk sholat 5 waktu, tiba-tiba orangnya sendiri tidak sholat 5 waktu. Wah, bahaya. Orang yang menyuruh sedekah subuh setiap hari, ustadz-ustadz itu adalah, atau mubalik itu adalah orang-orang yang paling rawan untuk celaka dengan ayat ini Pak. Ayat ini itu ditujukan kepada orang-orang yang biasanya menasihati, ya, seperti kami, ya, seperti orang-orang ustadz yang lainnya, mubalik itu adalah orang yang paling rawan untuk terjebur di ayat ini. Karena apa? Semuanya disampaikan, pokoknya api ini disampaikan. Karena ternyata kebaikan-kebaikan yang dia suruh itu ternyata dirinya tidak bisa melakukannya. Contoh, ayo kalian harus tahajud setiap hari. Wah, itu berat Pak. Menyuruh orang tahajud setiap hari itu berat. Dan itu dia sendiri harus melakukannya setiap hari, karena dia menyuruh orang untuk tahajud setiap hari. Makanya kalau para kiai, para ulama itu ketika dia mengatakan sesuatu, menyuruh sesuatu, minimal dia itu sudah melakukannya. Nah, kata guru saya juga Kiai Haji Anwar Mu'rob itu, beliau itu tidak pernah menyuruh santrinya, tidak pernah menyuruh jamaahnya untuk melaksanakan sesuatu kecuali dia sudah terbiasa dengan melakukannya. Bukan pernah lagi Pak, tapi sudah terbiasa, sudah istiqomah. Karena berat menyuruh orang tetapi tidak dilakukan secara istiqomah, itu ancamannya apa? Di ayat ketiga surat As-Saff, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu murka semurka-murkanya Pak. Allah sangat murka kepada orang-orang yang melakukan seperti itu, yaitu apa? Menyuruh sesuatu padahal dia sendiri tidak melakukannya. Nah, gitu kan ada film-film yang itu sangat edukasi ya kepada orang-orang yang seperti itu, yaitu orang-orang yang tidak mampu menjaga, tidak mampu menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan. Harus sama ini, perkataan dan perbuatan itu harus sama. Ketika kita menasihati anak kita, jangan berbohong. Nah, maka kita juga menampilkan kita itu adalah orang-orang yang jujur. Ya, paling gampang itu kalau janjeni anake, ini awak murid satu, kok tak tukokno iki. Wah, itu Pak, itu yang paling berat. Ternyata kok anaknya ringin satu, ditagih itu Pak, jadi ini jenengan ditumbasno sepeda motor. Pundi niki kula sampun ringin satu. Bapaknya ngomong, "Sik lah, itu sudah bahaya Pak." Akhirnya anak-anak itu akan menganggap, wah, orang tua saya ini tidak jujur, padahal sudah ngomong kamu harus jujur. Nah ini, makanya yang paling pertama Bapak Ibu, poin teladan, keteladanan. Rasulullah itu kan tidak banyak
menyuruh sahabatnya, tetapi lebih banyak memberikan keteladanan. Makanya kita lihat hadis-hadis Nabi itu kan antara hadis qauliyah, fi'liyah, hadis-hadis takririyah dan hadis-hadis nopo sifat sifatiyah, sifat-sifat Nabi itu kan sangat sedikit qauliyahnya, Pak. Lebih banyak ro'a itu, haddatsana dan sebagainya. Lebih banyak hadis-hadis yang diceritakan oleh para istrinya, hadis-hadis yang bersifat fi'liyahnya Nabi atau pekerjaannya Nabi itu lebih banyak daripada hadis yang Nabi itu mengatakan sesuatu. Nah, ini adalah poin yang harus kita ketahui, Bapak Ibu. Yang kedua ini adalah kita harus memberikan bimbingan. Bimbingan kalau sekarang banyak bimbingan konseling, bimbingan psikolog. Orang zaman sekarang itu kan kalau ada masalah itu larinya adalah ke psikolog. Nah, kalau zaman saya dulu kalau banyak masalah itu larinya ke Pak Kiai. Nah, itu bedanya, Pak Kiai atau Ustadz di kampung gitu. Bahkan saya itu masih ingat ada orang yang punya hutang saja itu sampai ke Pak Kiai lah. Sing duwe utang sopo, sing katanya nyari sopo gitu. Nah, tapi sekarang ke psikolog, Bapak Ibu, banyak yang ke psikolog. Di mana bimbingan ini sangat penting untuk kita semuanya. Bahkan yang sudah dewasa pun, meskipun sudah dewasa, tetapi butuh bimbingan dan nasihat. Di mana nasihat-nasihat ini harus disampaikan dengan baik. Idfa' billati hiya ahsan. Terus waqulu qaulan sadida dan banyak lagi waqulu qaulan faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha di surat Toha ayat 44. Bahkan sekelas Firaun itu, Bapak Ibu, itu ketika Nabi Musa disuruh dakwah ke Firaun yang sudah jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan. Nah, Firaun itu sudah mengaku sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Lah itu sudah mengaku sebagai Tuhan. Itu saja Nabi Musa disuruh Allah faqula lahu qaulan layyin. Di mana Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi Musa, Nabi Musa, ucapkanlah sesuatu yang baik, sesuatu yang layin. Layin itu apa, Pak? Halus, yang tidak menyakiti. Itu layin. Layin itu perkataan halus dan tidak menyakiti orang yang kita nasihati. Ini saja kepada Firaun, apalagi kita sesama muslim. Kok ada ngomong nasihat ke sama muslim kok sampai bentak-bentak ataupun napa niku nek bahasa Jawanya itu ngurusui, misui. Wah, ini sudah tarafnya sudah tidak baik. Bahkan Nabi Muhammad sudah menjelaskan kepada kita, man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti muslim yang lainnya. Nah, ini saja kisahnya Nabi Musa menasehati ke Firaun. Dalam hal ini Firaun itu kalau pada saat itu adalah penguasa, Pak. Penguasa yang mengaku sebagai Tuhan. Tidak hanya menguasai tetapi sudah mengagungkan dirinya sendiri sebagai Tuhan. Itu disuruh untuk perkataan yang baik dari Allah kepada Nabi Musa. Ada juga nasihat dari bapak ke anak, yaitu kisahnya Luqman, Luqman Al-Hakim. Itu kan sudah sangat familiar kepada diri kita, yaitu seorang bapak yang menasihati anaknya. Di Al-Quran itu lebih banyak dicontohkan nasihat seorang bapak
ke anak. Kenapa Pak? Nah ini Bapak-bapak, kenapa Pak? Kok malah di Al-Quran itu banyak nasihat perkataannya itu perkataan antara bapak dan anak, bukan ibu dengan anak. Kenapa? Karena itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mencontohkan pentingnya fungsi bapak-bapak. Jadi bapak-bapak itu tidak kok orang yang eksklusif gitu ya. Pokoknya mulai kerja, teko ngopi, niku duduk di teras terus nyantai, ada anaknya datang terus diinjarno, bukan. Nah, justru Islam itu mengajarkan bahwasanya bapak-bapak ini adalah orang yang harus ngobrol dengan anaknya, ngobrol dengan anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Bahkan studi di jurnal-jurnal kampus ya, jurnal-jurnal internasional dan nasional itu sudah banyak yang meneliti percakapan antara bapak dan anak. Ketika anak laki-laki yang diajak berbicara, sering diajak bicara oleh bapaknya, maka seorang anak laki-laki ini akan menjadi orang yang dewasa dan bijaksana. Nah, berbeda dengan ketika anak laki-laki yang diculno oleh bapak, akhirnya kehilangan sosok bapaknya, akhirnya dia sibuk di dunia luar, sibuk ke rumah itu paling ganti baju, makan, keluar lagi. Dan itu banyak kita temui seperti itu. Itu untuk anak laki-laki akan membentuk sifat kedewasaan dan kebijaksanaan. Terus fungsinya untuk anak perempuan, misalkan yang punya anak perempuan, fungsinya apa? Yang paling penting ketika ada seorang ayah yang ngobrol dengan anak perempuannya, yang paling penting adalah anak perempuan itu tidak akan gampang diganggu oleh laki-laki lain. Kan ada nggih perempuan yang gampangan gitu, perempuan sing gampangan diganggu sama temennya, diajak pacaran gelem. Nah, itu berarti kehilangan sosok seorang ayah. Ketika seorang ayah itu hadir dalam kehidupan anak perempuannya, maka anak perempuan tersebut menjadi anak perempuan yang kuat. Nah, tahan terhadap godaan dan gombalan. Gombalan-gombalan pria-pria atau laki-laki yang di luar sana. Maka penting Bapak Ibu, seorang bapak yang mau ngobrol kepada anaknya itu penting. Kalau ibu jelas, ibu itu nggak dikongkon ngobrol pun wis ngobrol gitu, okay? Nggak dikongkon ngobrol pun sudah ngobrol. Kerungu gelontangan di dapur gitu. Lapo ibu? Nah, itu sudah ngobrol dah. Nek bapak is menengahi. Nah, tetapi kalau bapaknya sudah ngobrol, mau untuk ngobrol, nah itu sudah, maka kehidupan anak laki-laki ataupun anak perempuan akan terjamin. Nah, ini menurut penelitian ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, untuk membentuk faktor kesuksesan dalam mendidik itu adalah yang ketiga, seseorang itu harus mampu untuk memberikan kisah-kisah inspiratif terhadap anak-anak. Kisah-kisah ya, di mana di Al-Quran itu 80% isinya itu adalah kisah Bapak Ibu, yaitu sejarah. Kalau umat Islam ingin umat Islam itu menjadi bangkit lagi, memiliki kekuatan lagi, maka harus dilihat sejarahnya, kisah-kisahnya. Islam itu dimulai dari sesuatu yang asing, maka akan kembali ke asing, kata Rasulullah. Asing itu adalah sesuatu yang tidak umum, tidak umum di kalangan manusia, di mana ajaran Islam itu akhirnya membuat seseorang itu menjadi terbelenggu. Ada yang
ada yang pernah mendengar itu nggih. Ada yang mengatakan ajaran Islam itu akhirnya akan membelenggu manusia. Nggih mboten? Yang perempuan dibelenggu oleh hijabnya, yang laki-laki dibelenggu dengan harus sholat 5 waktu di masjid, dibelenggu. Kalau kita mendengarkan secara sekilas Bapak Ibu, ajaran Islam itu terbelenggu, maka akan ada benarnya. Akan ada orang yang membenarkan bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang membelenggu. Kenapa? Setiap waktu itu ada ibadahnya. Nah, zuhur ada sholat zuhur, ketika sore ada sholat asar, ketika menjelang waktu petang ada sholat maghrib, ketika mau tidur ada sholat isya. Nah, itu kan kalau cara fikirnya itu adalah kaum orientalis, kaum barat, maka menganggap ajaran Islam itu membelenggu. Justru ajaran Islam itu kalau kita melihat dari sejarah-sejarahnya membentuk karakter seseorang untuk menghargai waktu. Di mana waktu itu ketika kita melihat para sahabat, para nabi, para orang-orang soleh terdahulu, yang paling dilihat itu adalah waktunya. Bagaimana beliau itu memanfaatkan waktunya. Kok bisa orang zaman dahulu umur 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran 30 juz? Kira-kira sekarang bisa atau enggak? 10 tahun hafal 30 juz. Ada yang diam, ada yang bisa. Ada yang bisa. Bisa atau enggak? Bisa, tapi tidak banyak. Kalau zaman dahulu 10 tahun itu sudah banyak. Zamannya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu sudah biasa umur 10 tahun hafal 30 juz. Umur 15 tahun sudah menguasai ilmu kedokteran. Umur 20 tahun sudah mimpin pasukan, jadi jenderal, jadi raja, jadi sultan. Nah, itu sudah biasa. Tapi kalau zaman sekarang usia 15 tahun main layangan, main HP, sudah beda, sudah beda kualitasnya. Seperti kita ini usia berapa baru bisa baca Al-Quran, bahkan anak-anak usia 50 tahun juga ada yang belum bisa baca Al-Quran. Anak-anak usia 60 tahun belum bisa baca Al-Quran juga banyak. Anak-anak yang usia 10 tahun ada yang hafal Al-Quran juga ada. Nah, ini adalah kemampuan kita untuk melihat sejarah Bapak Ibu. Ketika kita mempelajari sejarah zaman dahulu, kita akan mampu untuk pertama yaitu mendapatkan hikmah atau ibrah. Oh, ternyata zaman dahulu bisa, masa sekarang nggak bisa. Nah, itu minimal akan ada pemikiran seperti itu. Oh, ternyata zaman dahulu bisa, kok sekarang nggak bisa. Oh, ternyata zaman dahulu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih itu berperang dengan membebaskan Konstantinopel itu caranya sangat luar biasa, yaitu geret kapal, Pak. Narik kapal melewati gunung, bukit, melewati bukit untuk menyeberang ke Selat Konstantinopel itu. Kan akhirnya kan ketika perang itu memang Konstantinopel itu ada pagar lautnya, Pak. Ada pagar lautnya. Jadi kapal-kapal itu tidak bisa menembus pagar laut itu. Bisa dibom dan sebagainya. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih itu berpikir keras. Akhirnya nemu satu solusi, yang solusinya itu kalau dipikir zaman sekarang itu sudah nggak masuk akal, yaitu memindahkan kapal melewati bukit. Jadi digeret, dan itu tenaganya bukan pakai traktor, bukan pakai bego, bukan pakai truk, Pak, tapi digeret sama manusia. Nah, zaman dahulu bisa, zaman sekarang lebih bisa. Contohnya zaman sekarang perangnya masih yang masih itu Iran musuh AI, yaitu Amerika dan Israel. Nah, itu Iran musuh Amerika dan Israel.
Seluruh dunia awal-awal perang, wah habis ini Iran. Ini nanti kena bomnya Amerika, bomnya Israel, kayaknya habis ini Iran. Dan ternyata sampai perkembangan hari ini masih bisa menyerang dengan seperti itu Iran. Nah, kalau kita tidak membahas ajaran Syiah dan Sunninya ya, tapi bagaimana mereka itu mewakili umat Muslim pada saat ini ya, untuk jihad. Bahkan ulama Al-Azhar Mesir, mufti besar ulama Sunni yang kita anut juga, itu mengatakan Iran ini sudah mewakili umat Muslim. Jadi umat Muslim itu memang banyak terbagi-bagi ya, ada Sunni, ada Syiah, ada Khawarij, ada banyak golongan-golongan ya, ada Qadariyah, Jabariyah, Khawarij dan sebagainya, ada Mu'tazilah. Nah, ini banyak pembagian-pembagiannya. Bahkan di Iran pun itu terkenal negara Syiah, negara Syiah. Meskipun ada ulama yang ulama Sunni, ya, ulama-ulama yang kategorinya Syiah itu masih dianggap Muslim juga ada, ya, Syiah. Ada yang menyeleweng juga ada. Tapi kita lihat bahwasanya di sana itu ternyata dengan kekuatannya dan dengan keuletannya masih bisa bertahan. Tetapi dengan propaganda yang ada itu, banyak sekali yang akan dibahas kalau membahas perang tersebut. Nah, ini yang ketiga. Terus yang terakhir, sebenarnya sudah masih banyak ya Pak, ada 8 poin ya. Ada 8 poin. Nah, yang keempat adalah melihat membagi waktu luang, Pak. Seorang muslim itu akan diberikan 2 anugerah ya. Di mana dua anugerah ini akan membuat orang terlena, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang ini akan membuat seseorang menjadi lalai, Pak. Lalai. Tetapi kalau dibalik, ketika dia sakit, maka dia akan langsung ingat kepada Allah. Atau ketika dia mendapatkan cobaan, akan langsung ingat kepada Allah. Tetapi ketika kita diberikan sehat dan juga diberikan waktu luang, wah, ini yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Ketika kita diberikan waktu luang, Mbak, apa yang kita lakukan kira-kira? Apakah kita baca Quran? Apakah kita megang HP? Apakah kita melihat YouTube? Ataukah kita melihat hal-hal yang lainnya? Nah, itu yang dipertanyakan oleh para ulama. Bahkan para ulama membagi kenapa seseorang itu menjadi lalai ketika ada waktu luang. Yang pertama, Pak, kenapa kok menjadi lalai ketika mempunyai waktu luang? Yang pertama, karena manusia itu tidak memiliki ilmu agama yang memadai. Kalau tidak memiliki pemahaman ilmu agama yang memadai, akhirnya diisi dengan hal-hal yang menyeleweng. Contoh, akhirnya luang ini wis enak, ada waktu luang, ayo karaokean. Nah, karaoke, akhirnya karaoke. Wah, ini ada waktu luang, ayo judi slot. Nah, ada waktu luang, Wah, itu banyak akhirnya, dan itu akan menyerang para pemuda, ya, para pemuda ya, seperti kami para pemuda itu godaannya waktu luang itu. Tidak hanya pemuda ya, orang tua, anak-anak ya, yang sudah remaja, yang sudah dewasa, itu cobaannya adalah waktu luang. Makanya pengangguran itu sangat dimusuhi oleh para ulama. Jangan sampai menjadi orang yang pengangguran, yaitu orang yang nggak punya kerjaan, orang yang nggak punya aktivitas. Itu adalah pintu pertama memasukkan seseorang di dalam kemaksiatan. Bahkan ada ulama yang mengatakan
ketika seseorang itu tidak disibukkan dengan ketaatan, bisa jadi akan disibukkan dengan kemaksiatan. Makanya kita perlu hal-hal yang mubah ya. Hal-hal yang mubah itu nopo? Contoh kalau pemuda itu futsal. Nah, itu waktu luang futsal bagus, mubah. Bahkan itu adalah memelihara kesehatan. Misalnya ada yang olahraga lari. Nah, itu boleh, Pak. Terus bapak-bapak misalnya waktu luang mancing. Nah, ataupun ngopi yang baik-baik tapi ya baik itu ngopi boleh. Nah, ini sesuatu yang mubah itu dibolehkan karena ketika tidak memiliki hobi, tidak memiliki kesenangan yang bersifat mubah-mubah itu atau bahkan kesenangan yang bersifat sunnah, maka akan tergelincir ke hal-hal yang maksiat. Dan hal-hal yang maksiat itu paling gampang adalah kita terjerumus di handphone kita masing-masing. Handphone kita masing-masing. Ya bapak-bapak membuka Facebook, ya buka Facebook, wah ini kok ono arek sing ayu dideloki. Nah, itu sudah maksiat. Nah, sudah maksiat. Ataupun akhirnya memainkan judi slot itu juga maksiat. Ibu-ibu maksiatnya mau beli barang, mau beli apa pakai hutang, pay later, nah, itu hal-hal yang berbuah riba, akhirnya riba itu menjerumuskan ke maksiat dan haram dan dosa. Nah, itu setiap manusia memiliki cobaannya masing-masing. Kalau laki-laki, bapak-bapak, mas-mas itu cobaannya dari mata turun ke hati. Kalau ibu-ibu dari dompet turun ke mata terus turun ke hati. Nah, itu cobaannya. Makanya cobaan yang paling gampang dari bapak-bapak itu adalah cobaan HP. Cobaan HP itu paling gampang menyerang bapak-bapak. Nah, karena bapak-bapak itu juga laki-laki, di mana laki-laki itu paling mudah itu adalah terjerumus fitnah mata. Nah, itu bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang mungkin bisa kami sampaikan. Isaknya jam pinten, Pak? Sudah isak, okay? Wah, ini belum selesai tapi ya itu saja Bapak Ibu, karena kalau diringkas nanti tidak mendapatkan poinnya. Jadi kita mendapatkan 4 poin untuk mendidik anak-anak dan mendidik generasi. Yang pertama teladan, yang kedua adalah bimbingan dan nasihat, yang ketiga memberikan kisah inspiratif, yang keempat adalah pembiasaan, pembiasaan dan memanfaatkan waktu luang. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga mungkin bisa disampaikan ke keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.